Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Rizky Juliansyah dengan NIM 23051204174, kelas TI 2023E, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2023. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum VPN atau Virtual Private Network dengan tipe Office to Office ya. Ini lanjutannya dari yang kemarin yaitu Client to Office, tapi ini berbeda tipe yaitu Office to Office. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui cara kerja VPN Office to Office, kemudian yang kedua mensimulasikan VPN PPTP Office to Office. Nah, ini kemudian skenario-nya juga sama. Nah, bedanya apa sih client to Office sama Office to Office ini? Nah, kalau client to Office kan sifatnya kemarin kan one way ya, di mana hanya klien yang mengetahui yang jaringan privatnya yang bisa ngeping, ngeping ke jaringan privat di RKS A, kemudian jaringan privat RKS A tidak bisa ngeping ke klien itu. Jadi sistemnya itu kayak klien bisa routing ke server ya, tapi server nggak bisa ke routing ke klien kayak gitu. Nah, kalau Office to Office ini beda ya. Jadi baik klien atau server dua-duanya saling routing sehingga jaringan privat di antara keduanya itu bisa saling terhubung ya, bisa ngeping kayak gitu itu. Nah, nanti yang jadi Office to Office ini itu RKS A kemudian sama RKS B. Nah, yang servernya itu di RKS A kemudian kliennya RKS B. Nah, ini skenario-nya dua perusahaan, ya ini sama ya skenario-nya seperti yang client to office sebelumnya. Kemudian angka percepatannya juga sama, IP address, kemudian OSPF, kemudian RT port gateway. Nah, ini perusahaan saya RT public dengan NAT, testing koneksi dengan ping, reset. Nah, yang berbeda di langkah-langkah ini ya, yaitu setting VPN server. Nah, ini kita akan melakukan percobaan VPN office to office. Oke, di sini saya sudah siapkan apa namanya skemanya ya. Skemanya sudah saya siapkan, kemudian sudah saya nyalakan semua, dan sudah saya setting-setting seperti yang ada di video sebelumnya yaitu client to office. Sekarang kita akan setting VPN office to office. Kita akan mulai pada router RKSA ya. Berarti RKSA itu kita setting melalui Winbox PCA1 ini ya. Kemudian kita enable WPTP server. Nah, ini mirip yang client to office sebelumnya ya, setting servernya. Ini kita pilihnya ke PPTP server, kemudian kita klik enable, kemudian default encryption, oke. Barulah kita membuat namanya secrets ya. Di column secrets ini untuk membuat user, password, service profile, serta local dan remote address VPN. Kita pergi ke secrets, kemudian kita klik tanda plus, kemudian nah ini pilihnya user 1 kayak seperti kemarin user 1, kemudian passwordnya misalnya user 1 juga. Servisnya kita pilih PPTP ya, karena ini pakai PPTP. Kemudian profilnya kita pilih default encryption agar lebih aman. Kemudian local address-nya ini seperti yang di video sebelumnya yaitu 10.10.10.1. Nomor address-nya juga sama 10.10.10.2. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian kita setting VPN server dengan PPTP pada router RKSB. Nah, perbedaannya sudah mulai muncul di sini ya. Jadi office to office tuh router lah yang jadi antara client dan servernya itu router semua. Beda kayak di client to office ya, dimana kliennya itu PC kemudian office-nya itu kan router. Nah, ini router router semua untuk office to office. Oke, kita mulai setting RKSB, kita pergi ke PCB1 ya. Kemudian kita pilih PPP. Nah, ini kemudian kita pilih PPTP interface plus kemudian PPTP client. Nah, ini general ini bebas ya. Misalnya PPTP R1 atau PPTP apa ya? Ya, PPTP Office misalnya gini. Oh, PPTP klien aja sih. Klien RKSP. Misalnya gini ya. Kemudian dial out kita pilihnya IP pabriknya RKSA ya. 1.1.1.10. Kita harus pilihnya IP pabriknya RKSA. Jadi kan VPN ini secara logika membentuk tunnel ya. Padahal itu secara fisikal dia itu ya tetap melewati apa namanya routing-routing ini. Tapi kalau secara logika dia akan membentuk tunnel dengan jaringan 10 10 10 gitu, jaringan baru.
Oke, kita dial out, kemudian usernya tadi kita settingnya user 1 ya. Kemudian passwordnya user 1, default encryption, profilnya tab, kemudian kita klik OK. Nah, sudah ya, sudah muncul ini interface-nya. Kemudian kita coba buka IP address ya. Apakah ada perubahan? Ternyata muncul IP address dinamik baru di sini. Kita cek. Nah, muncul IP address dinamik baru kan 10.10.2 kan, yaitu untuk kalau lokal address kan 10.10.1 ini yang lainnya 10.10.10.2 itu di RKSB. Di LKSA juga sama, bakal muncul IP address baru. Nah, ini 10.10.10.1. Oke, kita tambahkan routing baik router pusat maupun router cabang seperti berikut. Nah, ini kita buka IP routes lagi ya. Kita tambahkan routing. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi RKSA kalau misalnya jaringan RKSA ya, baik jaringan privat di bawahnya juga, misalnya kita mencari destinasi 192.168.2.0, artinya jaringan privatnya si RKSB ya, maka harus melewati gateway 10.10.10.2 ya, itu tunnelnya VPN, IP-nya di IP-nya RKSB di VPN-nya atau itu seperti yang terbentuk. RKSB juga sama, kalau misalnya pengen mencari IP-nya jaringan privatnya RKSA ya harus melewati 10.10.10.1 yaitu IP RKSA di VPN. Oke, kita sekarang setting malware RKSA dulu ya, IP routes. Kemudian kita tambahkan destination address-nya 192.168.2.0/24. Kemudian gateway-nya itu IP VPN RKSB 10.10.10.2. Kemudian kita enter bisa. Oke, reachable ya. Hasil kita RKSB. Kemudian kita pilih IP routes. Kemudian plus. Nah, ini 192.168.1.0/24. Gateway-nya 10.10.10.1. Kita enter. Jadi reachable ya. Kalau nggak pakai kayak gini, kalau nggak pakai routing kayak gini ya, tetap nggak bisa connect. Kalau misalnya udah kita pakai routing, biasanya bisa connect. Oke, ini testing koneksi dengan ping. Sebelum sudah VPN, kita akan coba ping ya. Pertama kita mulai dari PCA1. Kita coba ping PCA1. Kita melalui command prompt dulu. Ping 192.168.2.11. Ini IP-nya B1, harusnya bisa. Oke. Ini bisa ya, terus sudah VPN. Waktu kita coba sebelum aja dulu ya. Kita coba sebelum aja. Jadi kita matikan VPN-nya. Bisa connect nggak? Nah, PPP ya interface kita disable aja. Kemudian kita coba ngeping, startnya nggak bisa ya, kan unreachable. Begitu pula juga dengan PCA2, sudah tidak bisa. Ping 192.168.2.11 nggak bisa. PCA2 ngeping PCB1 nggak bisa. Begitu pula sebaliknya ya, PCB1 ngeping ke A1 juga nggak bisa. Ping 192.168.11 nggak bisa. Kemudian kita coba PCB2 ping 192.168.11 nggak bisa ya. Oke, sekarang kita nyalakan VPN-nya. Centang ini ya. Nah, nyala ya. VPN untuk RKSB ini. Nanti kita bakal bisa connect semuanya ya, karena sifatnya two way. Kita coba dari A1 dulu, tadi kan udah bisa ya. Coba lagi. Akan bisa. Oke. Kemudian, oh ya, ini ada tracer sama trace. Kita coba ngeping dulu aja. Kita kemudian ke PCA2. Ping 192.168. Oh ya, tadi tidak saya. Oke, bisa ya. PCA2 ngeping PCB1. Kemudian
PCB1 ngeping ke PCA1 bisa, PCB2 ngeping ke PCA1 juga bisa. Ini kita beri tanda centang ya untuk draw. Centang, centang, centang. Oh, ini tanda silang. Oke, sudah. Sekarang kita coba testing root preset dan test root ya. Oh, ini IP ping di Mikrotik dan Windows. Ya, saya lupa ngeping di Mikrotik juga. Apakah juga bisa? Kita coba juga ya. Ping di Mikrotik. Lanjut terminal. Misalnya kita ngeping PCB1 ya. Bisa ya, PCB1. Kemudian PC RKSB ngeping ke PCA1 misal. Ping 192.168.111 enter. Bisa. Oke. Sekarang kita ke traceroute ya. Nah, ini kalau apa namanya Mikrotik itu pakai tool traceroute. Kita coba tool traceroute untuk dari RKSB ke PC A1. 168 dari 111. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi nanti bakal masuk ke local address atau ke IP-nya RKSA di VPN ya. Dari jalurnya IP RKSA VPN, kemudian ke IP-nya PCA1. Kemudian kita coba di RKSA, kita ngeping. Oh ya, ini tadi sebenarnya 211 ini. Ya, ini baru penuh. Ini baru B1 tadi A1 maaf salah ya. Kita coba tool trace route ya. Tool trace route 92.168.111. Nah, nanti si RKS ini bakal masuk ke jalurnya IP-nya RKSB di VPN 10.10.2 kemudian diarahkan ke 192.168.2.11 yaitu IP-nya PCB1. PCB1 udah bisa. Kita sekarang coba kita ke cap-cap PC ya. Reset. Kita pakai perintah reset. Ya, ini saya akan di reset. Oke, 110. Nah, ini IP-nya RKSA di jaringan privatnya, kemudian 10.10.2 kita lewat ke RKSB, barulah kita lewat ke PCB1 IP-nya ini. Kemudian kita coba ke PC A2 ya. Kita coba reset 218.2.11. Enter. Hasilnya bakal sama kayak di PC A1 tadi. Begitu pula juga dengan PCB1. Kita coba ngeping tracer A1 ya. Nah, ini 2.10 jaringan privat. Ini jaringan privatnya apa? IP jaringan privat RKSB kemudian menuju ke IP VPN RKSA, barulah kita berhasil sampai di PC A1. PCB2 juga bakal hasilnya kayak gini ya. Coba. Nah, menunjukkan hasil yang sama dengan PCB1. Oke, ini kita beri tanda ya. Nah, sebelum masuk ke VPN, kalau ngeping saja nggak bisa, biasanya tracer juga nggak bisa ya, otomatis. Kita silang yang ini sebelum. Kemudian sesudah kita centang, semuanya berhasil ya. Kalau client to office kan hanya PCB1 saja, sekarang semuanya berhasil ketika sudah VPN. Oke, nah sekarang kita akan praktikum port forwarding ya. Port forwarding ini berbeda dengan VPN, di mana port forwarding itu hanya apa ya mengarahkan ke port tertentu saja ya. Kalau VPN kan sifatnya IP forwarding, jadi semua IP jaringan privat itu diketahui. Nah, kalau port forwarding hanya portnya saja ya, nggak semua IP. Jadi ini lebih aman daripada VPN. Oke, kita langkah pertamanya kita install XAMPP di PCA1 dan buat web sederhana. Pertama kita install XAMPP di PCA1. Ini saya sudah download atau XAMPP Win32 ya. Installer, kemudian ini kita drag and drop seperti ini.
Nanti bakal muncul di PCA 1. Nah, ini udah muncul ya. Kita install. Kemudian next. Nah, ini kita cuman install apa aja sama MySQL saja, ini bisa dicentang ya. Next, 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 next. Oke, kita tunggu ya. Ini waktunya nggak lama karena pakai emulator, apalagi juga pakai Win32 Mas Yan, Windows XP. Oke, kita tunggu. Nah, ini sambil menunggu kita install exam di PCA 2 ya, karena langkah berikutnya ada install exam di PCA 2 dan buat web sederhana. Kita coba sekalian aja melompati dulu ya. Nanti kalau sudah selesai install baru kita lakukan langkah-langkah ini. Kita drag and drop lagi. Ini PCA 2. Kita drag and drop. Oke, udah muncul ya. Instalasinya juga sama kayak tadi. Next. Ini FileZilla, Mercury, Tomcat tidak usah. Next. 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 Ini udah prepare untuk install. Tinggal kita tunggu saja. Oke, di sini kita sudah berhasil menginstal XAMPP di PC A1 ya. Nah, di sini kita akan membuat web sederhana terlebih dahulu. Kita minimize dulu ya. Nah, cara membuat webnya kayak gimana? Kita masuk ke menu start ini, kemudian kita pilih My Computer, kemudian kita pilih local disk, pilih datanya XAMPP ini, folder XAMPP, kemudian kita pilih folder htdocs. Nah, di sini kita bisa ngedit-ngedit webnya ya. Nah, di sini kita index.php harus kita hapus dulu karena kalau nantinya kebaca indeks PHP dulu baru indeks HTML. Jadi karena kita tidak butuh PHP, kita hapus dulu ini ya. Yes, karena kita hanya butuh web sederhana dengan HTML saja. Kemudian kita pilih Open With untuk mengedit dengan Notepad. Kalau sudah muncul tampilan kayak gini ya, nah ini kan struktur HTML ya. Kita bisa ngedit-ngedit ini. Kita coba edit, misalnya itu ini web isi A1 oleh Arya saya sendiri. Kemudian kita save ya CTRL-S. Kalau sudah kita close. Kemudian coba kita cek ya. Kita nyalakan dulu ya. Ini examnya Apache ini kita start. Oke, nyala ya. Kalau sudah kita buka Mozilla Firefox, kita tes melalui localhost dulu. Kemudian kita coba ketikkan localhost. Nah, bisa ya. Ini berarti webnya sudah berjalan, examnya di localhost juga udah. Nah, bagaimana jika di PCB1? Apakah bisa akses web ini melalui PCB1 dengan menggunakan jaringan VPN Office to Office? Nah, ini kita tadi sudah nyala apa belum ya VPN? Kita coba lihat ulang ya. PPP. Oke, masih nyala. Sekarang kita coba akses PCA1 melalui PCB1. Kita buka Mozilla Firefox. Nah, ini kita ketikkan IP-nya PCA1 ya. 192.168.1.11. Kita enter. Oke, ini bisa diakses berarti ya. Web dari PCA1 oleh PCB1 melalui jaringan VPN Office to Office. Nah, bagaimana jika kita matikan VPN-nya ya ini? Matikan semua VPN. Kita coba matikan. Ini kita disable dulu. Nah, kemudian kita suruh akses kembali PCA1 dari PCA1 tanpa menggunakan jaringan VPN Office to Office. Amati hasilnya. Nah, jika VPN-nya mati, seharusnya PCA1 tidak bisa diakses dari PCB1 ya webnya. Sekarang kita coba akses ulang. Ini Mozilla Firefox. 192.168.1.11. Nah, bakal loading lama seperti ini ya. Tadi kan langsung muncul tanpa perlu loading lama seperti ini. Biasanya loading lama ini bakal muncul tampilan unable to connect ya, biasanya gitu.
Nah ini, sebentar lagi bakal ada muncul peringatan. Kemudian ini rupa pot. Maka lama muncul peringatannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut ke langkah berikutnya ya, yaitu rupa pot webfit mikrotik RKSA menjadi 8080. Nah, ini udah muncul ya, unable to connect. Gara-gara VPN-nya mati, nah PCB1 tidak bisa mengakses PCA1 ya, baik web maupun ngeping. Ini kalau sudah, kita coba port forwarding ya. Tadi kan VPN, kita sekarang coba port forwarding sekarang. Langkah pertama yaitu kita rubah port webfit mikrotik RKSA menjadi 8080. Kita ke IPA1 lagi, kemudian kita pilih IP service, kemudian www. Nah, ini kenapa kita perlu mengubah ke 8080 ya? Karena misalnya RKSB ngakses ke web, apa namanya, IP-nya mikrotik melalui web ya, tadi Mozilla Firefox ya, misal kayak gini ya. Kita aksesnya melalui Mozilla Firefox, kita coba akses IP-nya mikrotik misal. Nah, ini kan pakai port 80 ya, kita coba enter. Nah, itu bakal muncul tampilan webpage seperti ini ya. Kita itu apa namanya, remote remote mikrotik melalui PCB 1. Nah, ini kan agak bahaya ya kalau di remote melalui jaringan sebelahnya kan. Seharusnya apa, RKSH hanya boleh di remote oleh jaringan privat di bawahnya, tidak boleh RKSB kayak gini nih di remote oleh RKSB, apa, jaringan privat RKSB. Nah, makanya kita perlu namanya sistem port forwarding ini ya. Di langkah pertama kita ubah web mikrotik ini menjadi 8080 ya. Jadi tidak bisa langsung dari 1.1.10 gitu. Sekarang kita coba ubah 8080. Oke. Nah, ketika mengakses pakai port 80, nah itu dia akan diarahkan ke sini ya. Untuk remote apa namanya, mikrotik 1.1.10 ini, itu RKSA. Nah, kalau sudah, kita tambahkan rule NAT yaitu destination NAT pakai RKSA ya. Kita coba tambahkan rule NAT-nya, IP kemudian firewall. Nah, ini kita tambahkan ini dengan chain destination NAT. Kita pilih chain destination NAT, kemudian destination address-nya itu nah 1.1.1.10. Jadi kalau misalnya P1 mengakses RKSA ya ini. Kemudian protokolnya kita pilih TCP, destination portnya 80 ya. Kemudian kita pilih action. Nah, ini kita pilihnya destination NAT. Kemudian untuk addressnya 192.168.1.11. Nah, ini maksudnya apa sih kok kita konfigurasi seperti ini? Nah, itu jadi kita misalnya kita mau mengakses web tadi ya, misal PCB1 mau mengakses web melalui IP-nya mikrotik RKSA tadi. Nah, itu kan otomatis kan portnya 80. Kalau misalnya 1.1.1.10 itu otomatis port 80. Nah, kalau misalnya RKSB apa, jaringan privat di bawahnya RKSB misalnya B1 ya, akses 1.1.1.10 di internet. Nah, itu nanti bakal diarahkan ke IP address-nya A1, webnya A1 tadi 192.168.1.11. Nah, ini namanya disebut dengan port forwarding ya. Jadi diarahkan, jadi port 80 ini dari 110 nanti diarahkan ke port 80-nya 192.168.1.11. Jadi nanti bakal otomatis B1 akan masuk ke web servernya A1. Nah, sekarang kita coba tes ya. Itu akses kembali web PC A1 dari P1 menggunakan IP RKSA IP1, amati hasilnya. Dan ini kita ngaksesnya bakal tanpa VPN. Jadi nanti bakal terlihat web server dari PC A1 ya. Sekarang kita coba akses dari PC B1. Oh ya, tadi belum saya oke. Ini kita oke dulu ya. Nah, oke, udah tambahkan rule-nya ya. Kita coba dari PC B1 ya. Ini nah, 192.168, 1.1.10 ya, yaitu IP-nya RKSA. Nah, nanti bakal diarahkan ke IP 192.168.1.11 ini. Kita coba enter. Nah, ini kan web server dari IP-nya A1 yaitu 192.168.1.11. Jadi bakal diarahkan ke sini. Sudah,
Nah, itu langkah selanjutnya kita install exam di PC A2 dan buat web sederhana serta bedakan isinya dengan web PC 1. Ini langkah berikutnya kita coba install exam di PC A2. Tadi saya udah install ya. Nah, ini udah sampai sini ya, ini langsung kita finish saja. Menu, kemudian run ya. Di run examnya. Ini bakal muncul tampilan yang kayak di PC A1. Nah, kalau sudah kita buat web lagi ya. Kita ke My Computer, local disk, exam, htdocs. Kita hapus file index.php. Yes. Nah, ini kita edit melalui notepad lagi, open with notepad. Ini kita bedakan isinya. Misal tadi kan ini web PC A1 ya, sekarang kita bedakan menjadi ini web PC A2 oleh anonim. Misalnya gini, kita save. Sekarang kita tambahkan rule lagi ya di rkas A. Ini port forwarding lainnya ya, untuk port lainnya ini. Kita akan lakukan praktikum port forwarding port lainnya. Tadi kan port 80 ini port lain nih. Kita tambahkan rule lagi, pilih NAT kemudian plus. Nah, ini kemudian kita pilihnya destination NAT. Destination address-nya sama, yaitu 1.1.1.10 ya, IP-nya rkas A. Kemudian protokolnya juga sama, yaitu TCP. Kemudian destination port-nya yaitu port 80 juga sama ya. Nah, tapi yang akan berbeda nanti itu di action-nya ini. Ini destination-nya juga sama. Nah, ini tuh address-nya berbeda. Nanti ini address-nya kita pakai PC A2 ya, web server di PC A2, yaitu 1.12. Two ports. Nah, ini kita ubah berarti ini generalnya 90 ya, maaf 90 ya. Itu ports-nya baru kita ubah menjadi 80. Nah, saya akan jelaskan kenapa kita melakukan konfigurasi ini. Jadi kalau misalnya kita akses 1.1.10 melalui web ya, melalui Mozilla tadi, dengan protokol TCP, kemudian portnya ini, misalnya si dari PCB1 ya, aksesnya melalui port berbeda, karena kan 80 tadi kan diarahkan ke PCA1 ya. Mereka mencoba mengakses dengan port berbeda, yaitu misalnya 90. Nah, kalau misalnya mereka mengakses dengan port 90, maka nanti akan diarahkan ke IP-nya PC A2 dengan port 80. Nah, port 80 berarti kan web servernya PC A2. Nah, sekarang coba kita praktekkan ya. Tunjukkan hasilnya. Kita ke PCB1 ya. Ini kemudian tambahkan ini akses kembali dari port 90 menggunakan HTTP 10, kemudian ada HTTP 2 90. Nah, ini port 90 ya. Kita amati hasilnya. Kita ketikkan gini aja, 1110 P2 90. Enter. Oh iya, belum saya nyalakan tadi. Bentar, saya belum menyalakan A2 ya. Ini kita start dulu ya, saya lupa. Nah, oke, kita start ya. Kita coba akses lagi melalui PCB1. Nah, bisa kan ini web PC A2 oleh anonim. Bakal muncul tampilan dari web servernya si A2. Nah, itu adalah kerja dari port forwarding tadi. Jadi hanya memajukan port saja tanpa mengajukan semua IP. Oke, itu tadi praktikum VPN Office to Office dan port forwarding yang telah saya lakukan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.